ke Sidratul Muntaha. Disinilah Rasul melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Sungguh Rasul melihat Jibril dalam bentuk asli kedua kalinya. Pertama kapan? Ketika menyampaikan wahyu, diangkatnya Nabi Rasulullah diangkat jadi Nabi. Ketika turun surat Iqra, itu Jibril dalam bentuk aslinya tuh. Kemudian Rasul melihat kedua kalinya kapan? Ketika peristiwa Mi'raj. Di sisi Sidratul Muntaha, tiba-tiba malaikat Jibril membuka bentuk aslinya, memiliki 600 sayap, yang satu sayap terbentang antara terbit matahari sampai terbenamnya. Dalam bahasa hadis disebut saddal ufuk. Saking besarnya. Makanya ketika Jibril menghancurkan negeri Sodom, negeri liwat, negerinya LGBT, itu cukup dengan satu sayap ditancapkan ke negeri Sodom, kemudian diangkat ke langit, kemudian dihujani batu, kemudian ditumpahkan, kemudian dibanting. Makanya dalam Islam, hukuman orang-orang yang melakukan LGBT ini seperti adab Allah yang ditimpakan kepada kaum Sodom. Diangkat ke tempat tinggi, kemudian dilempar, kalau belum mati dilempari batu dari atas sampai mati. Itu pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seperti itu hukumannya. Maka kemudian setelah itu Nabi SAW masuk ke tempat yang Jibril tidak bisa masuk di situ. Hanya Nabi SAW satu pohon yang sangat besar yang disebut dengan sidrah. Sidrah itu artinya pohon bidara. Makanya ketika Zainab meninggal dunia, kata Nabi SAW, igsiluha bima'in wa sidrin. Mandikan Zainab dengan air dan pohon sidrah, daun sidrah. Sidrah itu artinya pohon bidara, pohon yang sangat besar yang ada di langit. Dan Nabi sampai mengatakan, demi Allah, saking indahnya pohon itu penuh dengan emas, aku tidak bisa mensifatkan kepada kalian. Saking indahnya pohon itu. Karena itu pohon surga. Di surga itu kan emas, perak, berlian, semua gitu kan. Nggak ada kayak di dunia. Surga itu indah. Kenapa disebut muntaha? Muntaha itu artinya ujung sesuatu, di mana tidak ada lagi di atas itu, namanya muntaha. Karena seluruh ilmu makhluk, baik malaikat, baik jin, baik manusia, berakhir di sini. Sampai di sini ilmu makhluk itu. Karena di atas sudah ilmu Allah, sudah gaib bagi mereka. Makanya disebut Sidratul Muntaha. Pohon itu ujung dari seluruh ilmu manusia, ilmu jin, dan ilmu malaikat. Sampai di situ saja. Menunjukkan adanya keterbatasan. Kita ini terbatas, tapi Allah ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperoleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini? Di sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan Allah bila turjuman, tanpa penerjemah. Dan dalam sejarah hanya ada 3 nabi yang pernah diajak bicara Allah tanpa ada perantara Jibril. 1 Adam, 2 Musa, dan 3 Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini 3 nabi saja yang pernah diajak bicara tanpa perantara. Adam di sorga, Nabi Musa di Bukit Saina ketika mendapatkan Taurat, dan Rasul kita ketika mendapatkan mandat diwajibkan sholat 5 waktu. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Subhanallah. Di antara faedah sholat, sholat itu satu-satunya ibadah yang diwajibkan di langit. Dan tidak ada satupun ibadah kecuali diwajibkan di bumi. Sholat diwajibkan di langit, kalau ibadah yang lain di bumi. Satu-satunya ibadah yang diwajibkan tanpa perantara adalah sholat. Tapi ibadah yang lain perantara Jibril semua. Jibril datang wahyu kasih tahu Nabi, Allah perintahkan ini, Allah perintahkan itu. Tapi sholat tidak. Allah perintahkan langsung dan berjumpa dengan Allah di langit. Wajar kalau sholat itu ibadah yang sangat istimewa dalam Islam. Makanya sholat itu adalah ibadah yang pertama dihisab pada hari kiamat. Nabi SAW saking pentingnya bicara sholat, Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan, kalau datang suara adzan, apa kata Aisyah?
seolah-olah Nabi itu lam ya'rifna wa lam na'rifhu, seolah-olah dia tidak kenal aku pun tidak kenal dia. Nggak peduli itu maknanya. Jadi kalau datang Allahu Akbar, nggak peduli dosanya. Mau siapa di depannya, mau pejabat, mau siapa, pergi ke masjid. Saking perhatian dengan sholat. Karena suara azan itu bukan suara kidung, Pak ya. Ikhwafidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu panggilan Allah. Betul-betul Allah yang panggil kita. Makanya kemudian dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika pingsan, kita tahu bahwa seluruh khulafaur rasyidin yang mati wajar itu cuma satu, Abu Bakar. Umar dibunuh, Utsman dibunuh, Ali dibunuh. Rata-rata khalifah dulu itu begitu, matinya dibunuh. Kalau Abu Bakar enggak, dia sakit gara-gara mandi tengah malam untuk qiyamul lail di musim dingin, kemudian lantaran itu dia sakit kemudian meninggal. Tapi Umar ditusuk ketika sholat subuh, ketika jadi imam. Bayangkan, rakaat pertama Allahu Akbar, datang Abu Lulu al-Majusi, bawa badik di belakang, ditusuk-tusuk berkali-kali. Zaman itu nggak ada listrik masjidnya, Pak. Jadi orang bawa senjata nggak tahu. Nggak ada PLN zaman itu, ATB juga nggak ada. Artinya bahwa masih kondisi gelap. Akhirnya ketika ditusuk nggak tahu, seolah-olah Umar hanya berteriak, akalatni kalbun, sungguh anjing ada yang menggigitku, katanya. Dikiranya digigit anjing, padahal ditusuk oleh Abu Lu'lu sampai tembus ke depan. Akhirnya kehabisan darah, kemudian Umar pun pingsan. Dibawa dia ke rumah. Ketika dibawa ke rumah, dikasih obat, keluar dari tempat lukanya. Akhirnya kemudian orang-orang bingung macam mana menyadarkan Umar bin Khattab. Rupanya ada yang tahu kebiasaan Umar. Umar itu adalah orang yang perhatian dengan sholat. Saking banyaknya sholat, mata Umar itu sampai ada garis hitam di mana ada tempat melelehnya air mata. Jadi Umar itu setiap malam menangis, sampai bekas lelesan air matanya itu ada bekasnya. Tahu dia jalurnya kemana itu, harus air mata itu keluar dari mana. Kalau kita kan jarang menangis, makanya kalau menangis muncrat kemana-mana gitu, nggak ada jalannya. Ya kan? Lah Umar bin Khattab ini memang perhatian dengan sholat, sehingga ketika itu ada sahabatnya mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Kemudian dia adzan di telinga Amirul Mukminin. Ketika dia adzan, tiba-tiba Amirul Mukminin terbangkit, bangun dan mengatakan, Allahu qad shallait, demi Allah aku sudah sholat atau belum tadi? Maka kemudian orang-orang mengatakan, engkau belum sholat wahai Amirul Mukminin. Akhirnya Umar pun sholat subuh dalam kondisi luka. Subhanallah, orang pingsan diteriaki sholat bisa bangun, itu masalahnya. Anda ini nggak pingsan kan? Anda ini tidur saja. Sekarang corong masjid itu di mana-mana, tembus sampai ke rumah. Tapi suara adzan macam suara kidung, makanya tak bangun. Oke lah yang tidur ya. Ini nggak tidur bangun, dipanggil-panggil adzan, kenapa juga nggak dengar? Parah orang kayak gini ini, seolah-olah mental. Kalau masuk telinga kanan, masuk keluar telinga kiri masih mendingan. Ini